dari Denats, Mas bahas tentang monitor yang bagus dipakai untuk forex bagi trader yang sudah advance. Apakah multiple monitor atau pakai yang ultra wide monitor dan apa kekurangan kelebihan? Makasih, mantap. Oke, kemarin kita pakai ultra wide monitor, kita pakai 2. Itu sebetulnya malah apa ya? Nggak tahu ya, kalau saya malah trader baru mungkin ya. Saya trading di 12 tahun dan lumayan profitnya juga lumayan banyak. Kalian juga bisa cek sendiri. Apa yang saya gunain? HP. Saya gunain sehari-hari itu HP. Kemudian apa yang saya gunain lagi untuk trading? Satu layar sudah cukup karena kita hanya lihat trading view atau MetaTrader aja udah cukup. Kita analisa di situ, cocok entry, nggak cocok next. Nggak usah susah-susah. Loh kan enak Pak, banyak Pak. Kalau trading view, kalau saya tinggal spasi aja, klik spasi kan ganti-ganti pair toh nanti 3 klik ganti, nggak ada, beres, selesai. Lebih cepat buat saya. Mungkin lebih menarik karena lebih besar, terlihat seperti profesional. Kalau saya disuruh milih ultra wide atau banyak monitor, saya bakal milih di banyak monitor. Karena kalau di banyak monitor, saya bisa, oke ini XAU H1, ini XAU M15, atau ini Euro USD di M15, jadi bisa enak sekali lihat udah selesai. Nggak ada. Kalau saya kan harus spasi gitu. Kalau satu line gini, itu saya pernah punya, nggak begitu nyaman sih saya pakainya. Saya nggak begitu nyaman karena hanya satu layar di sini, hanya layar, kemudian kita tinggal pisah. Kalau banyak layar kan kita bisa atur di atas, di sini, itu lebih menarik buat saya. Tetapi intinya di sini apa? Saya aja pakai HP dan laptop, selesai. Nggak usah nenek, yang penting profit. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Dari JB675, Mas Tama, bisa nggak kita dapat pendapatan UMR dari trading XAUUSD hanya pada saat NFP dan CPI dengan modal $700? CPI sama NFP berarti 1 bulan sekali kan, intinya 1 bulan sekali untung di UMR. UMR di sini saya contohkan 4 juta lah ya, 4 juta. Ya. Nah di 4 juta di sini dari modal berapa? 7 juta. Oke, berarti berapa persennya ini? Ini berarti sekitar di 57%-nya. Masa trading harus dapat 57% tiap bulan? Oke, saya contohkan di hedge fund. Hedge fund di sini kalau dicek aja sekarang, kita lihat aja sekilas how much hedge fund return annually per tahun itu 6-8% per tahun. Bapak pengen 57% per bulan. Itu bisa menjawab pertanyaan Bapak. Jadi ketika kita turunin ekspektasi berarti apa? Resiko jadi kecil, trading jadi tenang, kemudian kita bisa nikmati hidup, nikmati hasil dari trading. Karena kalau resiko terlalu besar itu bahaya. Bisa jadi 700 di sini bukan jadi UMR, habis. Hati-hati ya, pakai risiko yang kecil. Oke, dari Magtech2322, Pak Tamu mau tanya, saya pakai Agnes ketika harga ada kenaikan penurunan drastis, kok sering tiba-tiba lemot? Mau TP jadi telat, mau stop loss manual pun jadi lelet. Apakah di broker lain juga sering terjadi? Jawabannya jelas sering terjadi. Itu termasuk risk management dari broker, server issue. Itu bisa juga. Ada beberapa hal yang menurut saya agak menarik. Yang pertama, bisa jadi koneksi dari Bapak agak lemot. Bisa jadi. Kalau tidak itu berarti mungkin yang kedua, yaitu lagi high margin requirement atau lagi news. Nah itu biasanya kan banyak orang yang entry, banyak orang yang masuk, itu agak lemot sedikit. Jadi agak loncat pelan-pelan, atau kita klik nanti baru terkenanya agak lama, itu juga bisa karena terlalu banyak orang yang masuk, servernya jadi agak slow di sana. Kemudian yang ketiga itu ada namanya instant execution atau market execution. Kalau kalian pakai itu pakai yang market execution, jadi dieksekusi market. Jadi maksudnya gini, kita langsung aja ya biar nggak terlalu panjang ya. Oke, harga ini sekarang di 1000. Oke, saya mau beli di harga 1000 dong. Ternyata harga naik jadi 1100. Nah, di sini kalau market execution kalian langsung kena yang di sini, Kalau yang instant execution berarti kalian ditanya dulu, mau nggak 1100? Namanya requote. Saya tulisin requote. Mau nggak? Oh, boleh, mau yang 1000. Nah, tiba-tiba harganya naik lagi jadi 1,200. Tanya lagi, mau nggak? Requote lagi. Jadi kalau saya saranin mending yang market execution. Jadi harganya berapa langsung itu gitu aja juga bisa. Mbak Tama izin berapa persen buat withdrawal dari balance biar akun kita grow portonya, balas pakai short ya. Siapa? Fajarainuli. Oke, untuk grow itu maksudnya grow ini biar portofolionya naik terus. Kalau di withdrawal terus gak naik dong portofolionya. Boleh. Jadi contoh modal di 1000 dapat $20 Pak atau 200.000. Saya harus gimana nih? Kalau saran saya tetap harus ada diambil, mungkin ya $5 diambil atau $10 diambil, $10 diputar lagi. Itu saran sih.
Kalau enggak ya semua diputar juga ya terserah. Cuma kalau saya biasanya saya putar 50-50 lah. 50% saya ambil, 50% saya putar. Nanti minggu depan ada lagi kita ambil, terus saja kayak gitu. Oke, dari play. Izin nanya, itu dari awal deposit sampai Mas bikin video cuma menggunakan satu strategi saja atau dicampurin sama strategi lain? Jawabannya adalah satu. Jadi sebenarnya technical analysis ini hanya ada satu teknik di mana kita tahu tren, kita tahu area penting, area entry lah intinya, atau area yang bagus untuk entry. Sebenarnya dua ini. Tren naik, kita tinggal buy posisi. Di mana? Di area entry. Area entry-nya di mana? Banyak. Di area support bisa, trendline juga bisa, dan lain-lain. Makanya orang jualan kelas banyak macam-macam namanya, fair value gap dan lain-lain biar menarik. Tapi sebenarnya hanya dua ini. Kalau kalian lihat scalping kita juga sama, momentum candle, trennya gimana naik, ada koreksi, area entry, buy, selesai. Jadi tetap kembali ke ini, dua ini, trennya gimana, area entry-nya di mana. Izin bertanya dari Pak Raka, siap, tentang trading challenge. Pak, jika menerio seperti apa yang Mas Tama lakukan, apakah baik-baik saja untuk psikologi kita dengan catatan modal yang dipakai di bawah 1% dari modal yang sudah ada? Menurut saya oke-oke aja sih Pak, karena 1% dari modal loh. Bapak entry pakai swing pun kalau loss juga bakalan segitu juga. Jadi tetap akun challenge di sini bukan full margin, tetapi high risk. Beda, full margin kalau untung banyak, kalau rugi habis. Itu bukan. Kalau ini tetap high risk. Beda. Jadi contoh biasanya kita pakai 1%, ini pakai 10%. Nah, gitu. Nah, kalau saya saranin sebelum pakai akun Sen, pastiin dulu profit dulu lah. Pastiin dulu profit di akun yang biasa, itu profit dulu kayak saya. Jadi profit dulu, kemudian yang di sini mungkin hasil dari profitnya tadi itu dipakai. Itu menurut saya lebih bagus ya daripada kita belum profit di sini malah nyoba-nyoba malah nggak selesai. Thank you, see you next video.